Mercury, sahabat dan perjalanan lintas kota ini hadir kembali bersama saya ya selama kurang lebih 1 jam karena kita ada perbincangan yang menarik sahabat, yaitu solusi sehat bersama dengan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur sahabat. Dan kita memiliki tema di episode kali ini karena ini akan menjadi awal awal perbincangan di Solusi Sehat sahabat bersama dengan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Temanya adalah jaga kewarasan ibu untuk sukses menyusui. Karena memang di tanggal 1 Agustus 2022 itu merupakan peringatan Pekan ASI ya dok? 1 sampai 7. 1 sampai 7 ya. Agustus ya. Merupakan dalam rangka Hari Menyusui Dunia 2022 atau World Breastfeeding Week dengan temanya itu edukasi dan support untuk keberhasilan menyusui. Bersama dengan narasumber yaitu Dr. Ruli Rufiati, spesialis anak dari RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum, apa kabar dok? Waalaikumsalam Mbak Yanti, sehat Alhamdulillah. Nah, terima kasih sudah hadir untuk bisa memberikan edukasi dan informasi untuk sahabat-sahabat Mercury. Dan juga ditemani oleh ada Kak Laras. Ada Mbak Laras, tim promosi kesehatan dari RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Kalau dengan Dr. Ruli kita akan bahas terkait dengan sukses menyusui, tapi dengan Mbak Laras kita akan bahas karena juga sebagai pelaku menyusui ya. Betul. Ya baby. Iya. Dan selain itu kita juga akan tanya dengan Kak Laras berkaitan dengan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur yang banyak belum diketahui masyarakat itu apa saja nanti ya sahabat. Tapi sebelumnya kita ke Dr. Ruli Rufiati. Tapi sebelum itu sahabat, Anda bisa bergabung untuk bertanya bersama dengan narasumber saya dengan tema jaga kewarasan ibu untuk sukses menyusui di line telepon di 5620096 dan juga di WhatsApp call ataupun juga WhatsApp Messenger di 08173096. Streaming bisa Anda lakukan melalui website www.mercuryfm.id atau melalui aplikasi On Airs. Dan perjalanan perbincangan kita edisi kali ini juga bisa Anda saksikan kembali melalui YouTube channelnya Mercury di @radiomercury96. Dokter Ruli, ini sebelum kita ke tema, apa kabar pasien-pasien anak untuk saat ini? Mengingat kasus PTM sudah mulai. PTM sudah berjalan, kemudian banyak juga yang lainnya, kemudian bulan imunisasi anak juga, dan ini Pekan ASI juga. Seperti apa kabar pasien anak? Waduh, ya ini memasuki musim pancaroba ya, panas banget, dan anak-anak sudah mulai masuk sekolah secara offline. Ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan banyak teman, angka yang sakit makin meningkat ini. Terutama batuk pilek, batuk pilek. Yang itu tidak akan selesai dari satu anak puter saja akan selesai. Itu akan juga dari sekolah dibawa ke rumah. Ya. Nah, di rumah ada baby ketularan lagi. Nah, ini ada. Ya, memutus rantai ini juga agak sulit. Meskipun sebenarnya kita juga sudah dengan memakai masker itu sudah mengurangi banyak sekali kasus penularan sebenarnya. Sudah menghambat banyak untuk penularan. Toh juga masih anak-anak juga masih banyak sakit. Ya, mudah-mudahan lah dengan nutrisi yang cukup, dengan itu kan anak-anak cepat sembuhnya. Apalagi juga kasus COVID juga kembali naik. Nah, ini yang kita khawatirkan bikin orang ini. tua dredeg. Iki opo taupo. Ini batuk opo. Ini batuknya bener nggak? Bener nggak? Cuaca gitu nah, ya. begitu. Ada perbedaan ya dok gejalanya? Ya susah ya. Bisanya kan memang di PCR ya. Karena secara gejala hampir mirip. Jadi harus seperti apa? Semisal anak di rumah karena sudah PTM, kemudian cuaca juga seperti sekarang ini mengalami batuk pilek, itu harus berapa hari kah? Atau cek lab atau tes PCR? Nah ya sebenarnya kalau memang gejalanya mengarah ke sana dan anak kelihatan tampak sakit, panas, batuk pilek yang ngekal banget, atau anak tampak sakit, ya mau nggak mau ya memang harus segera dicek ya supaya tidak menular kemana-mana menjadi wabah nanti. Ya, nah ini memang anak menjadi
hal yang luar biasa. Kadang orang tua, terutama orang tua baru, Iya. kalau bicara menyusui ya dok ya, Iya. ini kan masih belum banyak ilmunya. Pengalaman, Nah, betul. kita akan bertanya bersama dengan Dokter Ruli. Kita minta ilmunya dan informasinya terkait dengan ini supaya sahabat-sahabat Merkuri ini bisa menjadi ibu yang baik ya dok. Betul, ya. Nah, terkait juga kegiatan pekan menyusui sedunia dari tanggal 1 hingga 7 Agustus. Kegiatannya apa saja sih dok yang dilakukan oleh para dokter Iya, tenaga kesehatan ini? sebenarnya tugas kita nggak beda jauh ya. Kita kan pelayanan, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Oke. Cuma mungkin dalam pekan ini promosi kesehatan untuk menyusui harus lebih gencar lagi melalui media sosial, melalui di lingkungan dan semuanya, supaya kita awareness masyarakat terhadap pentingnya menyusui dan pentingnya sukses seorang ibu supaya bisa menyusui dengan baik, dengan sukses sampai 2 tahun. Tentu bukan hal yang mudah, itu harus diketahui oleh para pendukung, supporter. Supporter itu siapa? Ya lini pertama, lini kedua, lini ketiga dan sebagainya. Itu penting sekali karena tanpa dukungan rasanya sulit ya, apalagi di era sekarang. Makanya saya bilang jaga kewarasan. Ini ibu nggak waras nggak bisa menyusui memang. Nggak waras tuh bagaimana? Banyak stres ya dok. Tuh, saya tahu ya, udah pengalaman. Oh belum, sorry. Jadi betapa beratnya ya ibu hamil sudah berat, kemudian melahirkan sudah berat secara fisik, secara mental. Itu kalau tadi ya nggak didukung suami, didukung mertua, didukung ibu, wah itu rasanya berat sekali. Belum ada yang mengalami baby blues ya. Nah, iya itu. Ini sebagai yang sepertinya berpengalaman betul. ini. Bagaimana ini Mbak Lam? saya gini ya, cukup bangga sekali dengan acara ini karena dengan begini kayak menyampaikan hati seorang ibu. Curhat, jadi curhat nih. Cerita sedikit dong. Iya betul, jaga kewarasan tuh betul banget dok. Jadi saya memang mengalami ya dok, kayak misalkan saya belum waktu hamil, Belum terus siap hamil. bukan waktu hamil tuh sakit. Oh, gitu. sakit. Akhirnya harus apa istilahnya maju HPL-nya, kemudian harus melahirkan operasi sesar seperti gitu ya. Terus awal belum bisa keluar. Nah, Pastinya. Betul. Itu kan ya. Itu perjuangan banget kayak gitu. Nah, kalau memang betul kalau nggak ada dukungan dari suami atau dari keluarga orang terdekat itu susah banget. Susah banget kayaknya pengen cepet formula tapi nggak boleh. nah, ini ya antara ASI dan formula ini Iya. yang memang banyak juga diperdebatkan. Tapi di pekan ASI ini dari tanggal 1 hingga 7 Agustus ini temanya di tahun ini adalah apa Jadi, dok? langkah Edukasi menyusui adalah edukasi dan support. Ya, jadi salah satu keberhasilan menyusui adalah kita edukasi ke pelaku ya, mesti ibu hamil dan keluarga, dan support itu support sistem untuk ibu menyusui, bukan hanya ke keluarga inti, keluarga besar, komunitas, kemudian juga lingkungan, itu sangat berperan penting untuk keberhasilan menyusui seorang ibu begitu. Karena memang tidak mudah ya, apalagi sekarang ini adalah zamannya banyak ibu bekerja. Betul. Untuk menyusui 6 bulan saja itu rasanya Wah, sudah luar biasa effortnya ya. betul. Dan tidak mudah juga, kadang asinya itu tidak bisa dikompromikan ya dok ya. Pengennya adalah lancar. Tapi bekerja stres ya. Nah, berpengaruh juga ya dok itu? Sangat berpengaruh. Psikis ibu sangat berpengaruh pada produksi ASI. Kalau ibunya nyaman, tenang, enjoy, ya itu akan lancar ya. Hormon kasih sayang, hormon cinta, hormon cintanya keluar. Tapi kalau stres, di rumah stres, di lingkungan kerja stres, udah dipastikan pasti akan segera turun. Untuk di Indonesia sendiri angka menyusui ini bisa dikatakan baik atau kenapa diangkat tema ini? Karena selama pandemi ternyata UNICEF melakukan dari riset kesehatan dasar yang dilakukan Indonesia, angka menyusui pada bayi di bawah 6 bulan itu menurun sekitar 12%. Wow. Dan angka IMD, inisiasi menyusui dini, itu juga menurun selama sebesar 10%. Ini kan ya cukup lumayan ya. Mungkin ketika pandemi ibunya juga COVID sehingga harus pisah. Dia ruangan tersendiri. Kemudian juga keluarga besar juga kena. Sehingga dalam
mengasuh juga kerepotan, tenaga kesehatan sendiri juga terbatas, tidak mungkin akan satu sehingga dari sisi konseling, dari sisi perawatan, dari sisi semuanya kayaknya menurun. Belum ada faktor-faktor sosial, psikis dan sebagainya sangat sangat mengurangi tingkat itu tadi ya, perhatian dan juga perhatian dari keluarga kepada ibunya sendiri juga. Karena memang pandemi menurunkan angka tersebut ya dok, karena melahirkan sendiri, ditemani hanya satu orang. Itu kadang kan kalau stres langsung, nelongsong banget. Iya kan dok? Nelongsong banget. Iya, apalagi kayak operasi sesar ya sendirian, cuman satu orang aja, aduh. Di tempat ruangan juga sendirian. Petugasnya kan hazmat juga, ngomongnya juga sedikit. Itu sangat stres ya, sangat mengalami ya betapa stresnya jadi pasien seperti itu. Iya. Jadi di tahun ini dipilihlah tema tersebut. Iya, karena ada angka-angka yang menurun drastis seperti itu sehingga dari WHO dan UNICEF mengangkat tema ini dalam rangka untuk yang genjot lagi supaya awareness masyarakat terhadap menyusui semakin kuat lagi, meningkat lagi begitu. Nah, kita bicara tentang pekan ASI, kemudian bagaimana menjaga kewarasan ibu untuk sukses menyusui. Kita bicara tentang basicnya. Kita menyamakan dulu persepsi terkait dengan ASI. Kenapa ASI itu sangat penting dan apa itu ASI? Supaya persepsi masyarakat ini supaya lebih oke. Oh iyalah. Mulai gitu, Dok. ASI air susu ibu. Susu sapi. ASN air susu sapi beda-beda banget ya. Jadi ASI itu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi seorang bayi mungil yang baru lahir ke dunia, sebagai pertahanan sebenarnya ya. Dia akan bebas dari kelaparan, dia akan bebas dari infeksi, dia akan terlindungi lah seperti itu ya. Dan juga tentang ASI sendiri. Sampai saat ini tidak ada satu susu formula pun yang bisa menyamai kandungan ASI. ASI sangat spesial. Spesial ini dalam artian masing-masing ibu itu kandungannya berbeda. Satu ibu suka rendang, satu ibu suka seblak. Kayaknya beda ya. Antara daging dan seblak itu beda. Sangat beda banget. Sehingga kebutuhan si bayi ini adalah sesuai dengan ibunya, bukan dengan ibu orang lain atau bahkan dengan sapi. Artinya ngerti ya? Jadi kebutuhan si bayi itu akan terpenuhi oleh ASI ibunya. Oke lah, misalnya dalam ada indikasi medis ibunya sakit, ibunya masa ICU dan sebagainya, terpaksa harus milih misalnya ASI donor, it's okay, daripada mungkin ASInya susunya sapi. Itu jauh lebih ya. Jadi kita melihat itu aja kan sangat berbeda jauh. Dan ASI dari hari ke hari, dari jam ke jam berbeda kandungannya. Yang ini tidak bisa disamai susu formula apapun. Meski ya dalam promosinya iklannya kan, mengandung ini, DHA, AA, dan lain-lain untuk ini dan namanya promosi ya. Tapi tetap ASI yang terbaik untuk anak, untuk bayi. Gitu ya. Itu sebaiknya. Ini kan bicara sebaiknya diberikan berapa lama, Dok? Berapa lama? Ya. ASI yang jelas eksklusif ASI saja sampai 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan secara alamiah, secara kualitas, kuantitas akan menurun. Oke. Karena si ibu deposit dari kalsium, deposit zat besi, semuanya akan menurun. Maka anak harus diberikan MPASI, makanan pendamping ASI. Oke. Tapi ASInya lanjut. Kalau hanya ASI saja apakah mencukupi? Nggak akan mencukupi karena si anak tumbuh besar, dia butuh kalori yang lebih tinggi. Kalau hanya ASI saja akan ada gap kalori yang tidak tercukupi sehingga harus mendapat MPASI. Sampai kapan? Dalam tuntunan sih 2 tahun ya. 2 tahun cukup untuk kebutuhan nutrisi dan psikis anak. Sebenarnya kita ngomong ASI kan bukan hanya nutrisi sebenarnya. Dari sisi bonding seorang anak dengan ibunya memberikan kekuatan secara mental sebenarnya nanti ke depannya si anak ini. Ya, ketika bonding seorang ibu kepada anak itu menimbulkan rasa kepercayaan, rasa percaya diri, anak menjadi kepada lingkungan lebih empati dan sebagainya. Ya, ini yang saya menyoroti ya, ibu zaman now dan zaman dulu. Ketika menyusui, saya ingat ya, orang zaman dulu menyusui sambil dikudang gitu ya.
dinyanyiin. nyanyiin. Tapi nyanyiin itu kan pasti ada sebuah harapan atau doa ya. Nyanyian kan mau berupa gending atau menyanyian sholawat, nyanyian apapun ya. Tapi itu kan harapan seorang ibu ketika memberikan makanan terbaik, dia diiringi dengan doa-doa dan ritual. Sekarang disambi HP-an nih, apa ini ya? Ini yang saya agak sedih. Iya, ketika HP-an justru ketika menyusui itu adalah waktu-waktu terbaik untuk anak bonding dengan ibunya terlewati. Ya ketika menyusui dia memandang anaknya, dia akan tumbuh rasa kasih sayang, tumbuh rasa perhatian. Itu kan saya yakin psikis anak itu akan berpengaruh besar pada nantinya. Eye contact dan juga dari hati ke hati obrolan itu ya dok. Betul. Ya sambil dilihat bayinya, karena kan walaupun bayi istilahnya tidak langsung tapi kan rada miring gitu, tapi kan bayi itu awal-awal itu sel saraf itu bekerja dengan cepat dan banyak sinyal lah jaringannya itu akan terbentuk banyak sekali. Anak belum bisa melihat tapi bisa merasakan, tapi bisa mendengar. Dia bisa mendengarkan detak jantung ibunya. Sebenarnya startnya bukan saat menyusui ya, saat hamil itu sudah harus mulai itu. Itu sudah harus mulai mempersiapkan gitu ya. Betul, ibunya kalau hamil dalam kondisi stres, pasti anaknya biasanya jantung tuangnya akan berpengaruh juga stres. Sedikit masalah dalam sisi psikis biasanya begitu. Jadi jadi mempersiapkan diri untuk bisa mengasihi dengan baik itu bukan saat setelah melahirkan, tapi jauh sebelum itu harus punya ilmunya dong, ikut kelas, mungkin ya kelas persiapan menyusui atau kelas laktasi. Ilmu penting. Ya semuanya harus didasari dengan ilmu ya, sehingga kita mengerti dan kita dengan sadar melakukan itu dengan baik akhirnya. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Ya meskipun sekarang banyak sih komunitas yang membahas tentang seperti ini ya, ibu-ibu muda. Baguslah dalam rangka untuk menyadarkan mereka, memberikan wawasan, materi dan sebagainya. Nah, ini perbincangan tentunya akan semakin lebih seru ya, sahabat. Tapi kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu, dan saya mengingatkan kepada Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Ruli Rufiati, spesialis anak dari RSUD Haji Provinsi Jawa Timur, sahabat. Dan juga karena kita ada di perbincangan solusi sehat bersama RSUD Haji Provinsi Jawa Timur, di line telepon di 5620096 bisa Anda manfaatkan, ataupun juga di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 08173096 ya. 96 FM Merkuri, sahabat, dan masih di perbincangan solusi sehat bersama dengan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur bersama dengan Dr. Ruli Rufiati, spesialis anak, dan juga Mbak Laras dari tim promosi kesehatan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dok. Kita jawab beberapa ya. Ini ada dari Bu Erin, dok. Bagaimana jika bayi itu terlanjur mendapatkan susu formula karena ASI belum keluar? Apakah boleh dikombinasikan antara formula dan ASI sebelum berusia 1 tahun? Ya, boleh ya. Memang di awal-awal maunya kita sih ASI begitu bayi lahir langsung nggak bisa, bayi juga masih belajar menyusu. Kalau kita ASInya tambah deres, kebingungan nih, anak tambah kesulitan untuk menetek. Bagaimanapun bayi itu juga belajar, masih belajar, ibunya juga belajar. Dan di awal sebenarnya besar lambung itu masih kecil, sebesar kelereng lah gitu ya. Kebutuhannya sangat kecil sekali, sehari itu bisa mungkin sekitar 10 cc. Baru besok membesar sebesar bola pingpong, membesar sebesar telur dan sebagainya. Itu akan kira-kira ya sama dengan produksi ASI lah. Maksudnya sebenarnya ASI seberapapun insya Allah akan mencukupi sebenarnya. Nah, kapan tanda cukup? Tanda cukup itu penting sekali nih. Yang mesti sering kali permasalahan yang sering saya temui. Cukup nggak sih dok? Cukup nggak sih dok? Gitu ya. Satu, kalau anak tanda kurang minum, dehidrasi, pasti panas suhunya. Nah, suhunya dikatakan panas jika suhu di atas 37,5. Selain panas, kencingnya pasti menurun. Nggak kencing, anaknya makin lemes. Nah, terus kemudian bisa jadi ASI ini nggak keluar, sebenarnya ada bendungan ASI ya. Sebenarnya mungkin produksinya ada, cuma nggak bisa keluar, gitu ya. Mungkin harus dikompres hangat, dilakukan masase atau pijat supaya adenanya menjadi lancar kembali. Ya. Boleh dicampur. Di saat-saat awal seringkali tadi ya nggak cukup, sehingga dukungan dari mungkin suami mertua, nggak cukup, itu orang yang nangis terus misalnya ya, akhirnya mau ndak mau terpaksa harus dikasih sufor. Bolehkah? Boleh.
Ya kalau saya nggak apa-apa, ibu mungkin relaksasi istilahnya, dicoba untuk memberikan ASI kembali, boleh. Boleh nggak dok? Boleh. Kalau ASINya makin banyak ya pelan-pelan susu formulanya dikurangi. Prinsipnya boleh. Boleh, tapi selama memang ASINya ada masalah ya dok. Iya. Kalau ASINya lancar kembali ya udah dikasih. Iya, dikasih aja lebih baik. Nah ini dari pertanyaan kembali dari Bu Vita, dok bayi saya itu masuk usia 4 bulan dan saya mulai masuk kerja. Pengalaman dari kakaknya dulu, setelah saya masuk kerja jumlah ASI itu Menurun. mulai berkurang. Jadi akhirnya bayinya nggak mau menyusu. Bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi pada anak saya yang kecil dok? Iya, nih permasalahan ibu bekerja. Oke, memang sih tidak semua tempat bekerja memfasilitasi ruang laktasi. Satu, yang kedua, saat bekerja pasti ibu stres. Ada stres tentang pekerjaan yang ini akan mempengaruhi pada produksi ASI. Diusahakan sebelum bekerja, mungkin ibu sudah mulai pumping ya, sudah mulai menyetok. Meskipun tidak harus dikejar banget, enggak. Ketika ada periode menyusui, jeda periode menyusui, tidak menyusui ya, ini penuh ya dipompa. Tapi ketika ini penuh saat menyusui ya susukan dulu. Artinya ketika ada kelebihan ASI di periode tidak menyusui, silahkan dipompa. Itu nanti kita simpan sebagai tabungan ketika kita bekerja. Selama bekerja diusahakan dipompa, karena kalau mungkin bekerja 8 jam ya, katakanlah rata-rata 8 jam ya, itu kan bisa memompa mungkin 2-3 kali. Tapi kalau bekerja, tahu saya ini di bank, time is money, nggak bisa nih. Saya aja nggak bisa dok, nggak bisa. Waduh ini time is money susah ini ya. Ya artinya ya mencuri-curi lah, mencuri-curi supaya ketika ini tidak dipompa, produksi ASI penuh, maka refleks tubuh tidak akan memproduksi. Ya makin yang itu membuat makin lama produksinya akan menurun. Dengan ini penuh dipompa, ada ruang kosong. Ini sebenarnya secara otomatis otak itu akan mengeluarkan hormon prolaktin oksitosin. Maksudnya pasti akan ini lagi diisi lagi, kosong diisi lagi. Kalau nggak kosong ya nggak mungkin lah akan terisi lagi. Ya. Jadi memang kesadaran dari seluruh stakeholder, maksudnya tempat bekerja itu kan juga belum sepenuhnya mendukung tadi ya. Dukungan itu bukan hanya sekedar rumah, tapi ternyata kan lingkungan kerja begitu juga, teman-teman dan sebagainya juga support begitu. Karena kan ini bisa dikatakan tidak tersedianya ruang laktasi bisa menurunkan angka ibu menyusui. Betul juga ya. Nah terus pemberiannya supaya anak tidak bingung puting. Kadang kalau kan ketika bekerja kan anak di rumah pakai susah nggak sendok, susah pakai botol lain. Nah, karena di rumah mungkin dengan nenek atau siapalah, akhirnya ketika ibunya datang susah nih, bingung puting istilahnya. Ya sebaiknya tidak memakai dot, bisa pakai sendok, pakai cup feeder, pakai cangkir kecil atau pakai spet. Ya memang butuh sabar ya, butuh sabar ya dok ya. Sabar luar biasa dari pengasuh. Yalah, sebelum bekerja ya si pengasuh diajari dulu supaya ndak ribet nanti ketika memberikan. Ya. Nah ini belum banyak dilakukan oleh warga masyarakat, terutama kalau kita mengingat anak ditemukan pada orang tua atau mertua gitu kan biasanya supaya biasanya pakai botol kok. Karena memang sekarang sudah mulai sebenarnya lebih baik pakai sendok ataupun juga cup feeder itu ya dok ya. Supaya tidak bingung puting. Jadi supaya bayi itu bisa membedakan. Betul, ya, gitu ya. Nah kita bertanya kepada Mbak Lara sebagai ibu bekerja dan juga itu pengalamannya seperti apa gitu ya. Emang betul, jadi waktu 3 bulan sebelum masuk kerja itu enak banget menyusui ya dok ya. Kemudian bekerja, nah ini PR-nya ini harus gimana, kan harus dititipin, terus kemudian ASI dipompa, kemudian kita harus ngajari pengasuhnya ini ASI meminumkannya gimana begitu. Dan alhamdulillahnya sih kebetulan si Dede ini nggak suka dot. Udah bisa pinter. Nah, benar. Jadi waktu minum ASI di rumah tanpa ada ini, saya waktu bekerja itu jadi pakai sendok, pakai cup feeder itu. Jadi alhamdulillahnya situ jadi lancar semuanya. Alhamdulillah ya, masing-masing punya ininya ya. Iya, betul. Lancar karena juga tidak terlalu stres ya. Gimana nih Mbak terkait dengan tim promosi kesehatan RSUD Haji Provinsi? Mungkin juga sekalian bisa di-sharekan pada sahabat-sahabat Merkuri layanan-layanan yang dimiliki oleh RSUD Haji
sekalian ya dok ya. Oh iya. Ini seperti apa nih Mbak? Karena kan juga ternyata Mbak Laras sebagai ibu menyusui juga dengan pekerjaan yang luar biasa sebagai tim promosi kesehatan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur, ini juga tetap bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik, yaitu mempromosikan layanan-layanan yang dimiliki oleh RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Apa saja kalau boleh di-sharekan? Iya. Untuk di poli anak sendiri sebenarnya kita punya ada sub-sub polinya ya dok ya. Ada poli laktasi itu dengan Dr. Ruli di hari Jumat. Kemudian ada poli respiro di hari Senin dan Rabu, betul ya dok ya? Iya. Kalau ada salah saya dikoreksi ya dok. Poli paru respiro itu, poli Paru paru. ya. Terus kemudian ada poli tumbuh kembang di Selasa, Rabu dan Kamis. Ada poli alergi di Senin dan Rabu. Iya. Jadi lengkap semuanya ada Poli di bayi belum? Oh, poli bayi ada ya dok ya. Poli Poli bayi. bayi ya. Itu harinya hari Selasa seperti dan Jumat. Selasa dan Jumat ya. Jadi di rumah sakit di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur ini semua layanan lengkap. Nah, jadi jangan khawatir kalau mau konsultasi di mana-mana. Ada di rumah sakit haji itu semua ahlinya ada dan tersedia. Dan juga PKRS RSD Haji Provinsi Jawa Timur juga mempunyai program. Nggak apa-apa nih Mbak ya saya promosi ya. Karena kan memang ini sekalian ya, Iya. supaya warga masyarakat tahu Biar apa tahu, saja layanan yang betul. dimiliki oleh RSUD Haji. Jadi kita punya program kata dokter yang bisa dilihat di IG-nya RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Nah, di program kata dokter ini bertujuan tak kenal maka tak sayang. Jadi biar masyarakat tahu dengan dokter-dokter yang ada di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur beserta dengan disiplin ilmunya. Misalnya ada spesialis anak, ada spesialis bedah plastik, ada banyak nanti di situ. Jadi misal aku pengen ke poli paru, ada dokter siapa aja itu ada di situ. Oh iya, terus dok saya udah pernah lihat dokter loh di Instagram gitu. Betul, ya. iya. Begitu ya. Oh iya, iya. Saya mau menanyakan ini dok, kebetulan jadi sekalian Iya. lebih dekat gitu ya mendekatkan Iya. diri. Nah ini informasinya tadi kan banyak sekali. Kalau boleh sahabat-sahabat Merkuri tahu menghubunginya kemana supaya saya mau ke ini enaknya jam berapa ya atau gimana ya, hari apa gitu ya? Iya, kalau sekarang pendaftaran bisa via online, jadi bisa diakses. Ada aplikasi banyak sekarang yang bisa diakses di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Untuk pertanyaan mungkin di 5924000 59 Nah nanti akan ada operator yang akan menyambungkan mau ke poli mana. Cuman untuk pendaftaran sekarang lebih mudah, bahkan sekarang ada aplikasi juga yang namanya Damper, data medis personal. Jadi kita kalau mau periksa laboratorium ataupun torak itu tidak perlu datang lagi, misalkan aduh capek besok aja ngambilnya hasil, nggak perlu, kita bisa lihat di situ. Oh, Ada hasilnya aplikasinya. muncul. Oh, Iya, iya. ada aplikasi baru. Jadi periksa lab kemarin sore ini sudah bisa diakses hasilnya. Nah nanti kalau mau konsul tinggal ditunjukin ke dokternya juga bisa, atau mau ngambil hasil juga boleh. Oh, jadi dimudahkan ya betul. warga masyarakat ini di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur, sahabat. Dan nomor antrian juga langsung bisa Anda dapatkan. Jadi, oh kira-kira saya datang jam segini aja supaya nggak berkerumun gitu Betul, ya. iya, betul. Seperti itu ya. Jadi bisa melalui line telepon juga di 5924000 atau bisa melalui Instagram di DM tanya boleh ya. Boleh sahabat. banget. Nah itu beberapa layanan yang ada di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur sudah diumumkan oleh Mbak Laras. Kita kembali lagi dan ternyata itu yang suasana nyaman di RSUD Haji yang membuat Mbak Laras bisa dikatakan anaknya asinya lancar-lancar saja ya dan ya. Alhamdulillah. Support lingkungan Iya, ya. betul. Kalau bingung nanti tinggal konsultasi dokter. Oh. Iya, karena ada konsultasi juga ya. Iya. Itu yang terpenting sahabat, apalagi di pekan ASI ini dari tanggal 1 hingga 7 Agustus ini. Kita menjawab pertanyaan lagi dok dari Ibu Mega. Dok, apakah stres masalah rumah tangga ini juga bisa berpengaruh pada produksi ASI? Bagaimana mengatasinya jika ASI ini tidak lancar? Asupan apa yang harus diperbaiki dok? Atau asupan apa yang lebih baik diperbanyak untuk dikonsumsi? Oke. Stres apapun ya, bisa stres bekerja, stres di rumah, stres masalah hubungan dengan ya mertua dan sebagainya, pasti itu akan berpengaruh kepada produksi ASI. Ya, saya tidak bisa nanti masuk ke sana ya, prinsipnya kan mesti harus dirilis di benang kusutnya, harus dileres supaya ibu pelan-pelan bisa keluar dari masalah itu, bisa dapat jalan keluar. Dan makanan apa ya, sebenarnya untuk menyusui apapun ya, semua
komponen daun nutrisi katuk gitu ya dok, daun katuk dan bagus katu gitu ya. tapi kan tiap hari masak dan katu terus ya enggak. Prinsipnya harus ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Oke. Itu harus terpenuhi. Biasanya supaya cepat gendut dok. Nah, cepat gendut ini susah. Protein, Yang lemak, mokok itu loh, Dok, iya. bajunya. Padahal gendut apakah definisi gendut apakah sehat? Nah, belum tentu kan. Iya, Definisi sehat apakah sama dengan gendut? Nah, ini yang mungkin mindset yang perlu diperbaiki kayaknya ya. Jadi makanan apa semua boleh dimakan bu, boleh dimakan kecuali alergi. Alergi udang, seafood apa bu, ya nggak boleh ya. Tapi prinsipnya komposisi seimbang lah antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Gizi seimbang memang diperlukan, bukan berarti makan yang banyak ya dok. Iya, Gizi seimbang ya. betul. Makan yang banyak supaya asinya melimpah gitu enggak juga ya, Dok, ya? Yang ada ibunya yang malah melar. Gitu ya. Kenapa Laras? Alhamdulillah. Tapi dengan menyusui kita flu, Ibunya sehat. iya saya malah lebih kurus ya dok. Nah, iya banget lebih kurus. Berarti memang diserap oleh babynya. Iya, gitu sebenarnya ya? menyusui itu kan keuntungannya bukan hanya si bayi, si ibu juga. Iya. Dari sisi kesehatan, dari sisi semuanya Kecantikan ya dok. kecantikan juga, iya akan menyusut kok. Apalagi ngopeni dewi, kecuali diopeni babysitter ya beda ya. Tapi ada beberapa itu yang takut menyusui dok. Kenapa? Karena nanti mempengaruhi bentuk dari. Payudara. Nah, Mitos itu ya. Mitos nggak ada hubungan lah. ada beberapa orang itu ternyata mitos ya dok ya. Mitos lah, nggak ada lah hubungannya. Produksi ASI kan di kelenjarnya, sementara kalau bentuk payudara itu kan ada jaringan penyangganya ya, ada otot, ada jaringan penyangganya itu yang sudah dari sananya. Kita tidak bisa ngapa-ngapain kecuali menguatkan otot-otot di bagian dada sehingga bisa apa ini, gitu terangkat atau kencang gitu. Itu kan nggak mesti olahraga lah, nggak ada hubungan lah. Malah lebih sehat ya karena Iya, kita lebih bisa sehat. terhindar dari Kanker payudara, gitu ya, iya Dok, ya. betul. Mungkin gitu ya dok. Mungkin posisi. Posisi saat menyusui, Iya itu betul. mempengaruhi kayaknya ya, dok. Oh sangat mempengaruhi, iya. Menyusui kan bukan 1-2 malam, 2 Ya. tahun, iya. Karena sampai jungkal. Maksudnya sampai posisi, ngantuk gitu ya. Babynya kerelap gitu. iya. Maksudnya posisi yang nyaman, yang enak membuat kita itu rileks dan Iya. kita lebih, ya tadi ya bentuk tubuh akan jadi lebih bagus, gitu ya. Kalau sambil sampai bungkuk gitu ya, ini perlu di Menyusui sambil tidur gitu ya. Iya, kalau ibunya memang boleh. Kalau misalnya katalah habis post seksio, ibunya belum bisa jalan, misalnya kita kan boleh sambil tidur. Ya, posisi manapun lah, yang penting ibunya nyaman, babynya juga aman, maksudnya bisa menyusu dengan baik, tidak risiko tersedak, tidak risiko gumoh gitu ya. Gitu. Nah, ini tapi masih banyak juga ibu menyusui yang memiliki kendala untuk menyusui. Biasanya yang dikonsulkan pada dokter Uli itu apa saja sih dok kendala-kendala dari ibu menyusui yang sekarang ini tuh? Ya, di awal-awal pasti ya. Mungkin ibu yang baru punya anak pertama dengan ASI yang merasa tidak cukup, tadi dukungan keluarga kurang, tinggal dengan mertua atau siapapun begitu. Kemudian kedepannya ibu bekerja 3 bulan ini, cuti 3 bulan udah habis, sudah mulai teng bingung ini, dok saya mulai kerja minggu depan, terus gimana ya? Itu pasti harus dipersiapkan sebelumnya supaya ketika bekerja kita tidak lagi bingung, maksudnya ya ketika anak asinya habis harus dikasih apa itu kan membuat nanti si anak juga stres juga kalau ya. Nah, apa saja sih dok yang bisa dikatakan membuat ibu itu gagal dalam mengasihi atau dalam tanda kutip tidak berhasil dalam menyusui anak? Kan ada beberapa yang memang ada kendala atau sama sekali asinya tidak keluar. Sebenarnya kalau gagal ya kita nggak gagal ya, mungkin karena memang ada Belum indikasi berhasil khusus gitu ya. indikasi khusus. Misal nih ibu katakanlah ketika lahir ibunya seksio dengan hipertensi dan sebagainya sehingga harus ke ICU misalnya, sehingga ada jeda waktu anak tidak IMD, tidak ketemu ibunya dan sebagainya, ya mau tidak mau terpaksa mungkin harus bantuan sufor atau ASI donor begitu ya. Itu indikasi medis maksudnya. Atau anaknya prematur banget misalnya ya, ibunya juga ada masalah, biasanya ibu dengan penyakit ya, sorry misalnya autoimun dan sebagainya.
itu kan dari dokter ahli penyakit dalam tidak menyarankan untuk menyusui. Karena bagaimana menyusui itu kan harus bangun malam, capek, stres, itu yang mungkin risiko ibunya kambuh. Sehingga beberapa sih dari konsultan penyakit dalam menyarankan tidak diberikan ASI. Nah itu pilihannya donor atau tidak apa-apa diberikan formula atau seperti apa dok baiknya? Iya. Karena kan 1000 hari kita bicara tentang 1000 hari yang Betul. sangat penting bagi anak. Iya. Gitu, Dok. Di Indonesia belum ada bank ASI soalnya ya. Iya. Sebenarnya ini masih OTW ke sana. Artinya kalau ada bank ASI kan secara halal, secara zatnya dia bagus, halal thayyib gitu ya. Iya. Tapi secara prosesnya juga secara prosesnya syar'i, artinya nanti Iya. ini mengikutkan MUI dan sebagainya, soalnya Majelis Ulama juga secara nutrisi bagaimana prosesnya dalam mencampur namanya Bank ASI kan pasti dari mana nih. Iya. Itu ada screening, bener ndak, aman ndak untuk babynya. Nah, sementara ini yang berjalan adalah donor by person, ini ke ini. Kan tidak melalui lembaga resmi. Iya. Nah, sehingga untuk screening atau apa ya belum sampai ke sana. Tapi asalkan misalnya, enggak dok, saya punya saudara, saya tahu betul orangnya nih. Tahu betul tuh ya dalam artian fisik, background dan sebagainya, ibu yakin, monggo boleh. Kalau saya begitu. Ya pilihannya mungkin ASI donor dengan syarat ibu tahu betul orangnya. Dia ndak ada penyakit, dia is okay, keluarganya juga oke, ini boleh. Tapi kok terpaksa nggak ada, ya pilihannya susu formula sampai ASI tersedia. Ya. Ya, itu pilihannya ya Ibu. Jadi tidak usah, kadang kan merasa stres, saya tidak bisa memberikan ASI untuk anak gitu. Iya, sudah menjadi gitu ya. Iya, gitu. Itu bukan menjadi istilahnya hari akhir lah untuk para ibu, Oh, karena enggak bisa lah. merawat dan melahirkan itu sudah luar biasa. Iya. Ini pertanyaan yang kembali masuk dok dari Ibu Kurnia. Dok, agar ASI lancar dan banyak harus berapa banyak mengkonsumsi daun katuk? Nggak mesti ada loh padahal. Iya. Sebenarnya bukan hanya daun katuk ya, daun apapun. Maksudnya sayur apapun. Sayur yang ada di sekitar kita itu juga bagus untuk ASI, mau sawi, mau daun ubi, mau bayam, mau apa ya, kangkung, monggo nggak apa-apa. Ya sih, memang secara zat gizi, nutrisinya memang daun katuk merangsang produksi ASI, tapi kan juga susah. Ya betul. Nggak semuanya, terus kita mau cari kemana? Desa dok. Di desa. Pulang ke desa. Daun beluntas, tahu ya daun beluntas? Luntas tahu. Nah, lontas, iya ya. Itu juga bagus. Oh, Iya, yang tapi juga dipakai. susah dok. Nah, ya itu pagernya ganti ke pager tembok, Nah, pager iya. besi soalnya, bukan pager luntas. Godong luntas. Gadang Dok. luntas, Nah, iya. itu di desa juga banyak. Juga Dok. banyak, iya. Mengurangi bau badan, juga ASI-nya juga lancar. Sebenarnya enggak harus katu ya, apa kok susah ya. Boleh diganti yang lain lah. Sekarang kan sudah modern ya. Ekstrak. Jadi, nah, daripada harus ke desa nyari orang desa suruh. Iya. Sekarang sudah ada banyak yang ekstrak-ekstraknya itu juga boleh ya dok ya. Iya, terpaksa tidak ada akar rotan pun jadi ya. Bagaimana? Iya. Itu juga boleh jadi pilihan. Boleh. Nggak usah terlalu banyak juga ya. Iya. Secukupnya. Secukupnya, kalah kambing nanti ya. Nanti segala daun. Dok. Segala daun makanya. Segala daun. Nah, tentunya perbincangan semakin menarik sahabat ya, karena kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu. Kita masih bersama dengan Dr. Ruli Rufiati, spesialis anak dari RSUD Haji Provinsi Jawa Timur, dan juga Mbak Laras dari tim promosi kesehatan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Tetap stay tune di Solusi Sehat bersama RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. 96 FM Merkuri sahabat, karena narasumber dua perempuan, kemudian saya juga perempuan, jadi secara off air juga luar biasa perbincangannya. Lumayan seru, banyak Rame, yang dibahas. panas. Betul. Dok, ini kita bicara tentang Pekan ASI Sedunia di tahun ini. Kita juga tadi istilahnya menyampaikan kepada masyarakat bahwa anak harus diasihi paling tidak 2 tahun. Ini adalah 1000 hari penting untuk anak-anak dan menjadi haknya untuk bisa mendapatkan ASI. Manfaat ASI yang harus diketahui oleh para orang tua dan keluarga supaya ini bisa mensupport ibu dalam mengasihi ini supaya sukses dok. Supaya ibu ini bisa tetap waras untuk sukses menyusui. Oh, iya, Apa betul. manfaat dari ASI dok? Iya, seperti yang saya katakan tadi ya, ASI sangat berbeda dengan susu sapi. ASI pada masing-masing ibu sangat spesial dengan kandungannya. ASI
eh, mengandung nutrisi yang sangat penting yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi misalnya untuk kandungan laktosa, kandungan protein, kandungan lemaknya itu sangat sesuai. Kalau bayi dengan susu formula kelihatan ginu-ginu kelihatan montok. Sebenarnya komposisinya sangat berbeda dengan ASI dengan susu sapi. Laktosanya, lemaknya, proteinnya. Seringkali kalau bayi dengan susu formula keluhan seperti konstipasi, susah BAB, atau juga bagi mereka yang punya alergi jadi mencret atau merah-merah, atau bahkan pasien saya ada yang berak darah, ya karena tidak cocok dengan kandungan susu sapi, ya itu secara kandungannya ya. Secara manfaat yang lain ya sangat besar sekali ya ASI karena bonding dengan ibunya bagus dan nutrisinya juga bagus, meningkatkan IQ anak sebenarnya. IQ-nya lebih tinggi ya. Selama ini mungkin dengan promosi Sufor yang begitu gencar kan bisa seolah-olah Sufor lebih unggul daripada ASI. Padahal enggak. Kalau kita tahu orang-orang zaman dulu juga bisa melahirkan sekelas Habibie, sekelas Soekarno dan yang lain, dan dulu kan nggak ada susu formula, masa sedikit sekali lah. Saya yakin mereka memberikan ASI untuk anak-anaknya, gitu ya. IQ dan juga yang paling penting nih, ASI tidak menguras kantong bapaknya. Ya supaya nggak stres ya. Tetap waras ya dok ya. Tetap waras ya. Jadi uangnya bisa dipakai yang lain. Harga lombok juga naik, harga bawang merah naik. Ibunya bingung apa yang dibeli ini ya. Betul ya. Ya jadi secara ekonomi ASI adalah pilihan yang terbaik, begitu ya. Secara kesehatan ibunya juga semakin sehat, begitu ya. Secara pemberian nggak ribet. Susu formula harus bersihkan botol, harus manasi, harus ada minyak ya. Kalau ASI ngekcel buka ngekcel. Katanya dijajali. Itu kata profesor saya loh, bukan ini. Nggak usah ngocok-ngocok. Iya. Padahal kan salah ukuran, salah takaran juga berisiko tadi ya macam-macam. Juga sebenarnya susu formula itu kan diukur kalorinya. Oh, saya segini harus sekian, segini harus sekian. Kalau nggak pas diatur sendiri, diatur dewe ya, nggak akan sesuai dengan tujuan dari pemberian sufornya sendiri. Gitu ya. Ya, yang terpenting adalah manfaat dari ASI ini untuk kesehatan ibu dan bayi dan bapaknya. Nah, untuk kesehatan bapaknya, kesehatan dompetnya. Iya, kan ibunya juga, bapaknya jadi seneng nih juga. Ibunya buat belanja aja. Iya, dan yang terpenting nih biasanya bayi ASI jarang sakit. Secara antibody luar biasa. Itu kan alamiah ya. Proteksi secara alamiah yang diberikan Tuhan tuh luar biasa. Ya. Nah, itu begitu pentingnya ASI pada anak. Nah, kita bicara tentang RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Mbak Laras memiliki program apa saja untuk supaya membantu ibu-ibu ini support sukses ASI, mengasihi? Seperti apa? Iya, di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur juga ada tadi polilaktasi ya. Terus kemudian kita ada namanya Tukon ASI ya dok ya. Nah ini semacam udah diedukasi dari dia hamil sampai dengan melahirkan sampai setelah melahirkan. Jadi kayak ada grup WA-nya. Ada pendampingan itu ya dok? Betul, ya. Nah, nanti kita akan bahas itu tuntas. Kita juga punya program podcast kita. Ya, promosi lagi nih, boleh ya? boleh. Di YouTube-nya kita di Bincang Sehat nanti, di YouTube-nya kita di RS Haji Surabaya atau di channelnya tim instalasi promosi kesehatan ada nama podcast kita Sudut Pandang gitu ada. Dan jangan lupa follow IG-nya juga. Nah, di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Nanti semacam itu kita akan jelaskan. Jadi program benar-benar RSUD Haji Provinsi Jawa Timur ini concern benar untuk ini tadi laktasi, menyusui. Jadi lupa ASI mencegah stunting. Betul. Semuanya bicara stunting. Kemarin temanya hari gizi kemarin ya dok ya, juga stunting itu juga.
Ya artinya kan start awal kan biasanya di bawah 1 tahun itu kan anak rentan sakit ya. Betul. Nah makanya dengan ASI dia akan secara tumbuh kembang grafiknya akan baik sehingga tidak mudah sakit. Nah itu tadi ya sangat sesuai. Ini harus didukung sahabat karena dari ASI inilah akan lahir generasi-generasi emas Indonesia mendatang. Seperti Betul. itu ya. Amin ya. Keluar dari stunting itu adalah dengan menyusui juga diperhatikan gizi ibunya. Betul. Karena anak tadi dokter Ruli mengatakan bahwa anak itu gizinya adalah sesuai dengan Apa yang dimakan ibunya. Itu yang Betul. penting juga Iya. ya dok ya. Dan anak itu sudah punya memori sebenarnya. Jadi waktu hamil ibunya makan rendang. Habis itu saat MPASI bikin yang aneh-aneh kayak saya apa misalkan, dok kayak ini ibu tuh dulu hamil makannya apa sih rendang? Ya sudah. Artinya memori yang ada di anak itu ya rendang. Kita tinggal ya maksudnya tinggal mungkin apa nih, kaldu daging, tambahin apa. Jangan yang aneh-aneh yang anak belum dikenal anak. Gitu. Jadi apa yang biasa ibu lakukan saat hamil, lakukan juga saat dia menyusui dan makan sehingga anak nggak bingung. Gitu. Dok, ada nggak sih tips untuk supaya ibu ini sukses dalam menyusui dan juga tetap menjaga kewarasannya? Iya. Itu seperti apa dok di tengah kondisi seperti sekarang ini? Ada Iya. tipsnya nggak sih dok? Oke. Ini mundur lagi remaja. Wah, sebelum hamil ya remajanya yang digarap. Iya. Jauh sebelum itu ya dok? Betul, sekarang kan garapannya remaja sebenarnya. iya. Remaja tidak boleh anemi, remaja Calon harus- ibu ya dok. Ya, calon ibu, canting, calon pengantin. Iya. Nah, mempersiapkan bukan hanya secara fisik tapi secara materi, artinya ilmu. Sehingga dengan ilmu itu dia akan mempersiapkan diri dengan baik. Dengan ilmu ketika ibu wanita ini hamil, dia nggak akan stres. Maksudnya kan udah tahu ini apa yang akan saya alami. Dia akan mempersiapkan diri. Ketika dia menjalani kehamilannya dengan baik tanpa stres, insya Allah bayinya akan tumbuh dengan baik. Oke. Setelah itu ya menyusui dan sebagainya, MPASI ya sesuai dengan yang terpenting ya tadi ya, siapkan ilmunya. Udah banyak sih sekarang komunitas, grup-grup WA, semuanya banyak. Apalagi sekarang semua tanya. Bisa ke RSUD Haji Provinsi Jawa Timur karena ada Betul, ya betul. Kan? Betul. Ada laktasinya Ya, kan? tujuh pendampingan kunjungan. gitu ya, Iya, mulai dari hamil nanti dipantau, ada grup WA sampai melahirkan, menyusui. Menyusui, Menyusui ada programnya juga, ada grupnya. Nanti ada masalah dengan kita juga. Ya, pendampingan selalu diberikan ya, sahabat. Jadi itu lebih memudahkan ya Mbak Laras. Iya, ya. betul. Nah terakhir closing statement karena sudah tidak banyak dok Iya. waktunya, nggak kerasa 1 jam. Mbak Laras ini terkait dengan program-program di Hari Menyusui Sedunia 2022 RSUD Haji Provinsi Jawa Timur memberikan apa saja, nanti boleh di recap kembali Mbak. Iya. Tadi kita punya namanya Tukon ASI, ya itu nanti pendampingan dari hamil sampai dengan setelah melahirkan sampai dengan menyusui, itu pendampingan dari RSUD Provinsi Jawa Timur. Kemudian kita juga punya sebenarnya pendampingan untuk, kemarin kita sempat bahas di live IG kami itu tentang bibir sumbing. Nah itu juga ngebahas gimana caranya Asik. anak, ya kan pasti susah. Nah betul. kita ada dokter spesialis gigi anak ya, dokter gigi anak yang memang beliau benar-benar konsen untuk membantu anak itu biar bisa tetap minum ASI dan posisi ASI tadi ya dok ya dengan benar. Nah itu kita juga ada di situ. Terus kemudian juga ada polilaktasi dengan dokter Ruli ini. Ya. Di hari apa polilaktasi dok? Hari Jumat. Hari Jumat. Nah, itu bisa ya sampai dengan dokter Lina. Terakhir, Dok, pesan-pesan sehat ini untuk para ibu hamil Para dan ibu. juga menyusui. Apa, Dok? Terakhir, Dok. Untuk ibu hamil relax, relax makan enak ya. Waduh, nggak ibu hamil. Nggak, juga iya. makan enak. Gitu ya, maksudnya harus menikmati masa-masa kehamilan ya. itu supaya nanti nggak terlewati fase-fase tadi tumbuh kembang anak dan semuanya. Dan yang terpenting memang secara psikis ibu hamil itu akan berpengaruh kepada anaknya. Saat hamil ibu rajin membaca, pasti anaknya suka membaca. Oh, ya. Saat hamil ibu suka nyanyi, mungkin anaknya akan benar nyanyi. Saya alami sendiri. Aku biar nyapok anakku kayak gini ki yo. Karena 1000 hari anak itu dimulai saat kehamilan. Hamil itu kan sebenarnya sudah mulai sarafnya sudah, Terbentuk ya, Dok. sudah tumbuh, sudah ikut dengan kita ya, Iya, sudah iya. ini.
Ya. Jadi tidak usah stres untuk para ibu hamil, terutamanya adalah sejak hamil itu sudah mulai mempersiapkan tentang menyusui supaya ini tetap waras untuk sukses menyusui. Iya, Itu yang terpenting ya dok. betul. Selain juga dukungan dari keluarga, terutama suami. Iya. Ya, dan terima kasih. Kalau LDR bagaimana? Kalau LDR, No. masalah lagi. Tetap support. Ada telepon video. Ada call video sekarang. call. Supportnya dalam bentuk lain. Oh iya betul. Sekarang apapun bisa ada solusi dok. Iya. Seperti di perjalanan solusi sehat bersama RSUD Haji Provinsi Jawa Timur di edisi hari ini, sahabat Jumat 5 Agustus 2022. Terima kasih sekali lagi Dr. Ruli Rufiati, spesialis anak. Menyenangkan sekali karena informasinya harus kita manfaatkan dengan baik ya di Pekan ASI ini. Dan terima kasih juga Mbak Laras, tim promosi kesehatan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur sudah hadir, sudah memberikan informasi layanan-layanan yang diberikan di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur ini. Instagram bisa Anda follow ya sahabat di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Di line teleponnya juga bisa Anda buat tanya-tanya, yaitu di 5924000. Dan waktunya saya harus pamit di perjalanan solusi sehat bersama RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Dan Anda bisa mendengarkan perbincangan kami sahabat di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Sampai jumpa di Solusi Sehat bersama RSUD Haji Provinsi Jawa Timur berikutnya sahabat. Saya Andra Sari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.